Hai, jam 1 siang sekarang di waktunya Jakarta. Tentu saja di sekarang saya berada di IG Live-nya Paris de la Mode Fashion School dalam program Sharing is Caring. Ya, hari ini hari Rabu ya. Kita sekarang jam 1 siang di hari Rabu ini bersama-sama kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang program-program yang ada di sekitarnya yang berhubungan tentu saja dengan fashion dan creativity. Dan seperti mungkin di IG Live atau di IG Story yang sudah saya share atau di PDM share juga kita hari ini akan ngobrol dengan teman-teman dari BKHI. Oke, kita tunggu dulu ya. Semuanya sudah kita pemanasan. Yes, Parisian, apa kabarnya semua? Ya, senang sekali saya bersama Iman Darmawan dapat kembali bersama Anda. Sudah ada beberapa yang join. Halo, ada Tari Bineka, kemudian juga ada Alra Art 26. Selamat siang semuanya ya. Saya sedang hari ini saya akan ngobrol dengan Mbak Ica ya dari BKHI. Di sini kalau dari kita ngobrolkan BKHI ini adalah program dari Yayasan SUB Seni untuk Bangsaku yang berperan sebagai wadah dalam merangkul industri kreatif untuk didorong menjadi lebih produktif, kreatif dan memiliki nilai budaya yang arif terhadap potensi alam semesta beserta kehidupannya. Oke, ya, jadi tentu saja sekarang memang di masa pandemik seperti ini Paris de la Mode terus mengembangkan bagaimana caranya agar kita dapat terus bersama-sama di sini ya. Kemudian juga yang jelas Paris de la Mode selalu memberikan informasi, kemudian bagaimana kita update ya. Update terus. Ini saya update terus tentang berbagai macam event-event kita, ya. Tentu saja sekarang Paris de la Mode walaupun sekarang dalam keadaan pandemik seperti ini berusaha terus dapat eksis. Yes, dan memang saat ini ada kelas fashion dan desain pattern making regular online class yang akan dimulai dari awal bulan Agustus ya. Spesial kali ini limitnya untuk 5 student saja ya. Kemudian juga nanti di IG Live bulan depan nanti kita akan ada bersama dengan Riri Bogar ya. Untuk trial classnya dibuka setiap hari. Anda bisa kontak ke teman-teman di PDM, boleh lewat Parisian, bisa lewat DM Instagramnya. Kemudian juga bisa nanti kontak dengan Miss Lulu ataupun Miss Foni. Oke, saya teman dari BKHI, kok ini belum masuk ya? Saya coba kontak. Ini mereka ada di mana? Mbak Ica, ya. Oke. Mbak Ica udah masuk belum? Masuk yuk. Saya kontak beliau. Oke, sambil ini saya juga akan sapa-sapa. Ada Rumah Jahit Mandiri, ya, Rumah Jahit Mandiri Busana. Kemudian juga ada Angel 12 serta Jenny Ong ya. Oke, saya masih menunggu di sini. Teman-teman Parisian, seperti biasa nanti setiap Rabu kita mempunyai berbagai program Sharing is Caring ya. Ada. Oke, Mbak Ica ini sudah mulai masuk. Saya akan sapa terlebih dahulu ya. Saya akan ajak join. Iya. Tunggu. Nah, dengan BKHI ID ya. Halo Mbak Ica. Halo. Ih, seger sekali. Lagi di mana ini ceritanya nih? Aku lagi di luar. Oh, lagi di luar. Sehat nih ya? Alhamdulillah. Iya, gimana nih ya? Sekarang PPKM-nya diperpanjang. Plan apa yang bubar atau Susah banget ya PPKM. Sehat, Mas Iman. Sehat, alhamdulillah ya. Kita juga di sini terus coba mengembangkan ide-ide bagaimana biar tetap eksis. Apalagi pokoknya kalau dunia kreatif nggak boleh mati ya Mbak Ica ya. Iya, betul ya? benar banget. Harus terus berpikir kreatif. Harus berpikir kreatif. Capek nggak sih buat Mbak Ica dengan tim sebetulnya berpikir kreatif? Kok keadaannya begini lagi, mesti kreatif lagi gitu loh.
Enggak sih, karena mungkin emang udah seneng juga untuk kita terus Nggak? bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah tuh kan kita juga harus terus berpikir kreatif kan kayak gitu. Jadi otak kita terus diasah biar terbiasa Iya. kayak Ter, gitu. ter- jadi terbiasa begitu ya. Oke, Mm-mm. sekali lagi buat Anda Parisian, sekarang saya sedang bersama dengan Mbak Ica nih dari BKHI ya. Nanti Iya. kita yang jelas mungkin sekitar 40 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang apapun yang berhubungan dengan kreatif ya. Dan kali ini Ya. saya sedang bersama Mbak Ica. Mbak Ica ini apanya BKHI dong? Cerita dong Mbak. Iya, di sini aku sebagai manajer di bengkel kreatif Hello Indonesia. Ya. Selain itu aku juga jadi fashion design. Aku punya brand Uh, sendiri, Happy Afternoon cool. namanya kayak gitu. Oke, oke. Nah, kebetulan aku di BKHI ini sekarang selama pandemi lagi mempersiapkan museum pandemi. Oke, what's Iya, that? Nah, ya museum pandemi itu kayak kita semua tim BKHI sedang mengumpulkan karya-karya seniman yang ada di Indonesia sebagai ajang mm-mm, eksistensi berkarya di saat pandemi gitu. Nanti karya mm-mm. tersebut itu bakalan kita tampilin di Bengkel Kreatif Hello Indonesia. Nanti terus habis itu karya-karyanya nanti akan kita lelang dan kita jual untuk kemanusiaan yang nantinya untuk teman-teman yang terkena dampak pandemi. Nah, oke, oke, oke. Tuh, Mbak, ini ada dari Mbak Sarah Anadia. Cantik ya Mbaknya ya, dibilang. Aduh, Sorry. terima kasih Kak Sarah. Dibilang cantik. Nah, Mbak Ica kan tadi dibilang kalau BKH ini kan mengumpulkan karya-karya apa sih untuk musim pandemik seperti ini ya. Boleh Iya, diceritakan dong sedikit sebetulnya apa sih BKHI itu apa dan bagaimana tercetusnya dan kenapa mesti ada BKHI gitu loh. oke. Jadi Bengkel Kreatif Hello Indonesia ini berdiri di bawah naungan Yayasan Seni untuk Bangsaku yang Mm-mm. didirikan oleh Bapak Holi Satriawan. Beliau adalah seorang seniman yang telah mencetak rekor muri dunia sebagai pelukis tercepat dan terbanyak menggunakan lumpur lapindo. Nah, Oke. BKHI ini berdiri untuk mewujudkan generasi yang produktif, terus mampu bersaing di era globalisasi melalui kesenian dalam memberikan pelatihan dan pemberdayaan kayak gitu. Yang artinya BKHI sendiri itu melakukan pelatihan kekaryaan dan memberikan wadah yang mampu dan bisa membuat teman-teman tuh mandiri melalui hasil yang dia dapat selama ini. Dan Oke. BKHI sendiri ini tuh hasil dari pemikiran serta gagasan-gagasan untuk merealisasikan konsep-konsep yang udah disiapin untuk kepentingan para pelaku seni, lingkungan, dan sosial budaya sebagai wadah untuk mengekspresikan karya-karyanya mereka kayak gitu. Oke, oke. Iya, Mbak Ica kok suaranya kecilan ya? Boleh mungkin agak lebih Oh didekatkan ke iya, device-nya atau oke mungkin oke, agak goyang? oke. Udah jelas belum? Oke, masih kecil sih Mbak, tapi saya sih masih bisa Nah, mendengarkan. coba, bentar. Tapi suara saya cukup jelas ya ke sana ya. Iya jelas sih. Coba. Masih kurang jelas nggak? Oke. Sudah jelas belum, Mas? Masih kecil sih Mbak. Coba boleh Kayak live dulu sebentar, nanti join bareng sama saya lagi sebentar. Oke, boleh. Ya. Sebentar ya. Coba Mbak Ica live dulu sebentar, baru join bareng kembali sama saya. Oke, berarti memang tadi BKH itu sudah mungkin secara sekilas, kalau tadi sih saya mendengarnya adalah memang sebuah bengkel kreatif ya, sebuah bengkel kreatif yang memang ingin bisa berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Oke, di sini sudah ada Sylvia Artania ya, kemudian juga ada Aninda Indriani ya, kemudian juga
Ada, oke, BKHI sudah masuk lagi. Coba saya request, ini ada, sudah masuk lagi. Invite. Kita sedang menunggu, ya. Tapi seru ya tadi kalau lihat dari kedengarannya memang berhubungan dengan dunia kreatif. Kedengeran Mbak sekarang Mbak? Iya, kedengeran. Suaraku kedengeran nggak? Oke, kedengeran nggak apa-apa, tapi memang walaupun masih agak kecil, tapi is okay. Mungkin di device yang lain nggak apa-apa ya. Tapi Coba masih kedengarannya di jelas sini. Jelas sih Mbak, sudah cukup jelas. Mbak, boleh cerita ini kalau misalnya dengan kegiatan segabreknya itu BKH itu berdirinya sejak kapan sih Mbak? Kita berdiri sudah 7 tahun yang lalu. Berarti dari kapan tuh? Oke. 7 tahun yang lalu berarti 2011 ya? 2011-an ya berarti ya? 2012 kayaknya, iya. Oke, berarti sudah hampir ya 7 tahun yang lalu. Jadi sebelum kegiatannya, sebelum masa pandemik ini PKH itu kegiatannya apa saja sih Mbak, dan gimana sih kalau misalnya ingin tahu tentang BKHI mesti kemana? Ini tuh bener virtual atau ada tempatnya atau gimana nih gitu? Kalau BKH itu kita ada tempatnya. Jadi pertama kita ada di Geraha Raya, kemudian kita pindah di Jalan Merpati Raya di Tangerang Selatan. Oh, Merpati Raya Tangsel ya? Iya, kita ada di situ. Kalau kegiatan-kegiatan sebelum pandemi banyak banget sih, Mas, yang kita udah lakuin ya. Kayak sebelum pandemi itu kita membuat ekonomi kreatif melalui mini cafe. Di mana BKH itu menyediakan modal mini cafe berupa kedai dan peralatannya. Peralatan itu yang dimaksud kayak seisinya untuk kedai itu bisa berjalan. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan khusus untuk berjualan di mini cafe tersebut. Jadi kita ngajarin bagaimana cara membuat kopi, bagaimana cara untuk kita marketinginnya, terus bagaimana juga kita mencari tempat yang strategis untuk kita berjualan, seperti itu sih. Terus kita juga sering mengadakan pentas seni setiap minggunya. Kita tuh ada kayak menari kayak gitu, terus baca puisi atau melukis bersama, membatik bersama kayak gitu juga kita adakan biasanya setiap minggunya. Kita di sini juga ada pelatihan sih Mas, kayak kelas-kelas atau workshop kayak gitu. Workshopnya kita ada workshop menari, melukis, musik, artificial stone, menyulam kayak gitu. Jadi banyak ya sebetulnya kegiatannya Mbak Ica ya, ininya ya? Banyak banget. Jadi teman-teman bisa juga sih datang ke Bengkel Kreatif Indonesia. Jadi bisa lihat tempatnya kita, bisa tahu kelas-kelasnya kita juga. Jadi bisa tahu info lebih lanjut pokoknya di sana. Kita ada juga webnya. Oke, webnya di mana nih kalau boleh dicatatkan ya? Di bengkelkreatifhelloindonesia.com. Bengkelkreatifhelloindonesia.com. Iya. L-nya 2 ya? Bengkel kreatif hello-nya yang 2. Oh, hello-nya yang 2. Oke. Iya. Oke. Nah, sekarang dengan masa pandemik dengan seperti ini nih, ide-idenya ngapain nih? Tadi kan sudah terjadi sekilas mengumpulin karya-karya ini buat kemana nih? Apalagi sekarang, aduh pandemiknya katanya ceritanya akan masih panjang nih. Iya. Kita mesti berstrategi. Strateginya apa nih BKH ini? Strateginya sih kita lebih ngajak teman-teman gimana caranya kita tetap kreatif di masa pandemi ini ya. Karena kalau misalnya kita tetap diem aja di rumah terus nggak ngapa-ngapain, kita kan pasti boring juga kan. Jadi kita tetap ngadain workshop online juga, gimana caranya menyulam, terus kita melukis, menggambar, yang kayak gitu-gitu sih. Tapi kita memberikan pelatihannya tetap melalui online dan berkolaborasi sama teman-teman sih, kayak misalnya saya berkolaborasi dengan sekolah Paris de la Mode ini kan. Ya, betul. Berarti nanti apa sih murid-murid Paris de la Mode bisa banget bisa berkolaborasi dengan ini ya, dengan BKHI ya. Iya, tentu banget bisa. Jadi kita bisa juga nanti ngadain fashion show online atau
kita bisa ngadain pameran juga di sini gitu. Kita menunjukkan karya-karya anak-anak Paris de la Mode di sini gitu. Kita Ya, panggil-panggil oke. orang-orang gitu. Ya, jadi memang sebetulnya ketika memang kita berhubungan dengan kreatif, apalagi sekarang walaupun sama di Paris de la Mode juga ya, walaupun sekarang masa pandemik ini murid-murid si desainer termasuk yang cukup cukup bebal, cukup nakal. Pokoknya kita ingin sekolah Iya. nih, gimana caranya ya? Nggak boleh. Iya kan? Kita mesti ngejar, mesti ngejar final project, mesti ngejar desain. Soalnya Kak, kalau kita libur, aduh, bingung kita. Ini mendingan kita kerjain aja desain yang Iya, ada. benar Iya, banget. kita yang Kalau penyelenggara kita bingung ya. Bingung sekolahnya pusing mesti tutup, sendiri, tapi ini semangatnya anak-anaknya Iya, edun gitu loh. Oke. Nah, gitu. tuh ini dari siapa? Ada dari Wonder Rumi, Mbak Rumi kayaknya ya. Murid-murid Paris de la Mode bisa membuat fashion show di BKHI hybrid, pasti keren. Oh iya, nanti kita pasti Aduh, akan ngobrolin ke sana ya. iya. Sip. Boleh Thank banget karena you. tempat kami juga cocok banget untuk fashion show. Itu jadi nanti Mm-mm. kita bisa juga berkolaborasi dengan para penari-penari. Jadi nanti ada Ah, penari yang oke. karya-karyanya anak Paris de la Mode bisa fashion show juga di tengah-tengah acara menari itu. Jadi sambil tetap mempromosikan penari-penari daerah kita. Oke. Mbak, ini kalau aku lihat dari gambar bentuk bangunannya, ini kayak rumah kreasi, bisa cerita nggak sih secara verbalnya gimana? Oh, kita ini masuk ke BKH ini seperti apa gitu loh, Mbak? Iya, jadi BKHI itu emang dibuat seperti kita berada di Bali sih, karena sebelumnya emang Ah, pertama kali yang kita membuat di Bali. Kita juga besar di Bali, tinggal di Bali, kemudian kita pindah di Jakarta untuk memperluas wadah kreatif kita ini kayak gitu. mm, mm, Tempat mm, mm. tempat yang kita bangun emang visualnya seperti apa ya? Cozy sih. Aku bilang cozy dan Cozy ya, nyaman. berarti mesti Iya, main ke sana nih ya. iya harus banget main di sana. Karena lengkap banget juga Mas di sana. Kalau bisa datang ke sana, tempatnya seperti kita emang datang ke tempat yang seni banget. Ada tembok-temboknya kita juga bikin sendiri. Jadi kayak Hmm. 3D gitu, banyak artificial stone-nya juga. Terus Oke. banyak lukisan-lukisan. Di sana juga kita ada kafe, ada art shop, terus ada studio, ada butik. Kita di sana lengkap banget sih, Mas. Oke. Berarti tadi kalau dibilang ada kafe, ada butik, ada art shop itu berarti sumber pemasukannya BKHI itu hasil kerjasama dengan seniman, kemudian buat operasional dari situ atau bagaimana nih bisa sampai eksis sekarang nih Mbak? Atau ada yayasan penyandang dananya atau bagaimana? Kita ada yayasan untuk penyandang dananya juga dari Yayasan Seni untuk Bangsaku. Tapi kita juga tetap Mhm. berusaha untuk menghasilkan apa ya, dana sendiri dengan bekerja sama oleh para seniman-seniman. Jadi bagaimana, Oke. ya seperti tadi saya bilang, gimana caranya kita memodalkan teman-teman untuk bisa membuka kedai sendiri, seperti kita I see. modalin kedai kafe seperti itu, kayak gitu. Terus kita ada kelas artificial stone yang nantinya bisa kita jual juga hasil karyanya. Nanti kita pamerin gitu, kita buatkan pameran untuk teman-teman dari luar BKHI bisa melihat karya-karya yang sudah dibuat di dalam bengkel kreatif Hello Indonesia kayak gitu. Oke. Kita Sekarang juga gimana? terkena dampak nggak sih BKHI terkena dampak pandemik Iya, nggak sih sekarang nih? Kenanya gimana banget. dari apa penjualan menurun atau karya-karya menurun atau gimana nih Mbak? Lebih terdampak susah untuk teman-teman berkarya secara langsung sih. Jadi semuanya kan harus via online kan. Jadi susah Iya. juga Mm-mm. bertemu dengan teman-teman, bertukar pikiran dan ide gitu. Kemudian juga kita sepi juga sih di bengkel kreatif Indonesia. Jadi seperti mati ya gitu, tempatnya karena sudah teman-teman juga jarang Ya. datang ke bengkel kreatif kan, mereka semua
pada di rumah kayak gitu. Tapi kita tetap berkomunikasi via Zoom kayak Ya, via Zoom untuk tetap oke. bertukar pikiran kayak gitu dan mengembangkan ide-ide yang nantinya kita wujudkan setelah pandemi ini selesai sih, insya Allah secepatnya. Iya ya, secepatnya ya. Aduh, Iya, harus secepatnya harus. banget. Karena Oke, udah bosen iya. banget nggak sih, Mas? Iya, aduh, udah kita ini sekarang ngobrolnya jadi lewat laptop, kita lewat IG live Iya, seperti ini gitu ya. Nggak maksimal kan ya sebetulnya ya? nggak dapat gitu, nggak dapat feel-nya tuh Nggak kurang gitu ya. nggak dapat nyawanya gitu ya. So Iya, sekarang mungkin dengan seperti itu sambil kita terus build leader leader market kita di bawah gitu ya. Kebetulan saya juga memang di Paris Dalam Mode adalah sebagai dosen branding dan teknik presentasi atau public speaking. Ini memang pasti akan nyambung banget, kita nanti harus bekerja sama nih ya. Dan mungkin iya sekarang banget. yang ingin saya yang mesti ditanyakan sama saya adalah kenapa sih harus bekerja sama dengan BKHI? Apa akan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan apabila para seniman, para kreator, kemudian para pekerja seni ini dengan BKHI akan berkembangnya bersamanya bagaimana nih Mbak? Oke, jadi aku mau kasih informasi dulu. Kalau misalnya BKHI itu kita tuh bekerja sama dengan para seniman-seniman di ahli yang ada di bidangnya yang mau kita angkat ya, Mas. Dan untuk mewujudkan ide-ide itu atau dari apa yang mau kita angkat itu, kita bersama para seniman dan komunitas saling berkooperatif dalam berkolaborasi untuk mewujudkan ide-idenya. Waktu itu kita sempat juga berkolaborasi bareng Ibu Poppy Darsono. Oke. Ya, untuk mengangkat kain troso khas Jepara waktu itu. Jadi Ibu Poppy Darsono kami ajak ke workshop kita yang ada di Jepara untuk mengangkat kain troso yang ada di sana. Kemudian kain-kain itu dijadikan dibuat desain oleh Ibu Poppy sendiri. Kemudian Bengkel Kreatif Hello Indonesia itu juga bekerja sama dengan pemerintah. Oke, ada channel Iya, ke pemerintah berarti ya? iya benar banget, kita ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan kita juga biasa bekerja sama dengan Menteri Kemenkar. Jadi karya-karya dari teman-teman seniman bisa kita tampilkan untuk kita perjualkan di ajang internasional juga. Gitu. Kebetulan sekarang juga kita lagi buat game sih, Mas. Game congklak yang kita juga iya kita berkolaborasi dengan developer Amerika gitu. Wow, congklak dengan developer Amerika ya? Iya, maksudnya kita bekerja sama dengan agensi game yang ada di sana gitu. Oke. Jadi dalam bentuk games digital ya berarti ya, kurang lebih benar. bayangan saya. Jadi game Sih. Jadi nanti kalau misalnya ada di App Store, teman-teman bisa download kayak gitu. Congklak, downloadnya apa? Congklak di App Store gitu. Lucu juga, seru. Iya, gamenya namanya congklak. Gitu. Oh yes, really? Nama gamenya congklak. Nanti juga teman-teman kalau misalnya kita kerja sama dengan Bengkel Kreatif Paris Dalam Mode kan bisa fashion show juga ya di sini, terus kita Yes, of course, itu pasti. Kita juga bisa berkolaborasi juga bareng teman-teman teater kita atau penari-penari kita. Terus kita juga bisa bekerja sama dengan para pemerintah untuk memperkenalkan karya-karya bangsa kita ke luar negeri kayak gitu. Untuk teman-teman semua yang ada di luar sana tahu kalau misalnya karya-karya kita tuh layak untuk diperjualbelikan di luar sana. Ais, keren banget ya. Oke, ya kalau tadi dengar ceritanya Mbak Ica, kayaknya menarik sekali. Programnya sudah berjalan, channelnya juga sudah cukup jelas, marketnya sudah mulai kelihatan. Nih, gimana caranya kerjasama dengan BKHI? Kemudian ada hitung-hitungannya bagi hasil atau masih ada paymentnya atau bagaimana? Biasanya kerjasama dengan para seniman itu pasti nanti student-student ini akan nanya nih, wah, kerjasama dengan BKHI, dengan para seniman, mahal kak, nanti pasti biayanya. Nah gitu gimana tuh biasanya kak? Enggak, justru kita kalau misalnya sangat open untuk berkolaborasi dengan siapapun, Mas.
Oke. Iya, kita maksudnya kayak free karena kita tuh di sini sebagai wadah kreatif kan. Kita emang Hmm. membuka untuk siapapun yang ingin berkarya. Jadi kita Hmm. menyediakan tempat di sini dan kita memperkenalkan memberikan link-link yang ada yang kita punya untuk teman-teman bisa berkarya dengan nyaman di sini. Oke, oke, oke. Iya, kayak So, gitu. jadi teman-teman kalau misalnya ingin bekerja sama dengan BKHI yang harus dilakukan pertama adalah kontak Mbak Ica atau langsung datang ke Iya, BKHI atau gimana nih? bisa kontak ke aku langsung atau bisa datang ke bengkel kreatif Hello Indonesia langsung. Jadi biar lebih nyampe feel-nya sih kayak gitu. Iya, Iya, oke. Mas Itu belum belum pernah main kan? Nanti main ke main. Aku nanti kita iya, kontak Mbak Ica ya. Nanti aku iya. main ke sana pasti gitu. Nah, ini bukannya jam berapa sampai jam berapa? Ada jam operasionalnya atau bengkel seniman 24 hour gitu misalnya? Kebetulan kalau misalnya pandemi ini sih kita eh paling dari jam 10 sampai jam 7 aja sih Mas gitu. Cuma kalau misalnya Oh, oke. di hari-hari biasa kita buka dari jam 8 sampai jam 10 malam gitu. Oke, berarti better bikin appointment dulu ya sebelum kita datang ke Iya sana benar-benar. ya, biar lebih nyaman ya. Lebih nyaman Mm-mm. seperti itu sih gitu. Karena nanti Oke, oke. takutnya kita juga lagi di luar atau gimana, ada workshop apa yang kayak gitu. Siap, siap. Berarti nanti saya bisa ngebayang sebetulnya dengan masa pandemik seperti ini, BKHI sebetulnya sudah mempunyai tabungan karya-karya yang akan dikeluarkan begitu pandemik masa status pandemiknya sudah selesai. Ayo kita mesti bikin Iya, workshop, kita mesti bikin pameran, kita mesti bikin iya, pertunjukan. Udah banyak banget pasti itu ya. iya. Banyak banget Mas, banyak kita kayak tertunda juga acara-acara sama seniman-seniman yang ada di Yes. luar kan. Waktu itu kita sempat juga mau ada bekerja sama dengan 1.000 pembatik dan 1.000 pelukis untuk memecahkan rekor. Karena ada pandemi kemarin, langsung kita Ah, tunda. Itu data juga aduh sudah, drop banget. iya, kita udah dapat juga data-datanya teman-teman, tapi malah pandemi, jadi mau kayak gimana nggak bisa juga kan kayak gitu. Oke, gadit ya. Nah, ini kan Mbak Ica ini sekarang kan bagaimanapun sekarang kita di masa pandemik dipaksa melakukan banyak percepatan, terutama dalam hal digital nih ya. Iya, Oke, ya. Mungkin biasanya kita melakukan berkarya berseni itu langsung ketemu, langsung bisa kita praktek di lapangan gitu. Nah, ini sekarang iya, BKHI mempunyai strategi-strategi apa nih? Oh, udah mau 2 tahun nih status masa pandemik ini, kita mesti percepatan dalam bidang digital, apalagi ketemunya lewat seperti ini. Apa yang bisa dilakukan BKHI gitu loh, biar biar yang namanya berkarya itu tetap hidup gitu loh, Mbak. ya kalau misalnya kita mengembangkan desain sih kita mewadahi para UMKM ya Mas untuk ngembangin usahanya dengan digital. Waktu itu kami bekerja Mm-mm. sama juga dengan Shopee, dengan Grab dan pemerintah di Tangerang Selatan untuk membina Oke. UMKM dalam mengembangkan usahanya. Jadi kita Mhm. memberikan pelatihan dan seminar untuk teman-teman Mhm. UMKM bagaimana caranya dia menjual produk-produknya mereka dengan digital seperti itu sih. Mhm, mhm. Jadi Karena kasihan. banyak larinya ke pelatihan ya untuk mempersiapkan Iya, benar. banyak pelatihan ke ini. Oke, seru banget ya. Baik nih, saya coba sapa-sapa dulu nih yang sudah masuk di sini, cukup banyak nih ya. Ada dari Mas Sunasis ya. Sunai Sparta 010. Ya, ya. Dengar jelas kok, Mbak. Cantik pula suaranya. Oh, cantik suaranya bagus. Tuh, Mbak, dipuji, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Diva Prayuda, BKH itu bikin kangen katanya. Oke ya. Kemudian juga kita lihat nih ada siapa lagi nih ya. Masih banyak nih ya. Ada juga ini Miss Vivi adalah Vice Principalnya dari Paris de la Mode. Selamat siang Miss Vivi. Selamat join bareng kita ya di sini kita lagi ngobrol ya. Halo Mbak Ica, masih bisa dengar suara saya Mbak? Kayaknya sinyalnya Mbak Ica agak-agak terputus, ya.
Oke, nggak apa-apa. Ini kita masih akan jalan terus. Masih bisa dengar suara saya, Mbak? Agak-agak goyang kayaknya sinyalnya di Mbak Ica ya. Siap. Yang jelas tadi seperti yang Anda tadi dengarkan, saya ngobrol dengan Mbak Ica bahwa ketika di masa pandemik ini BKHI menyiapkan sekali program-program yang agar dapat mengangkat terutama para UMKM. Mereka sudah mempunyai banyak program-program yang dipersiapkan ketika sebelum masa pandemik, tapi ketika masa pandemik ini sekarang mereka harus banting setir, mereka harus membuat sebuah hal yang lebih kreatif kembali agar hal yang lebih kreatif kembali agar tetap eksis dalam berkarya. Oke, Mbak Ica masih kayaknya ini sinyal dengan Mbak Ica agak terganggu. Coba ini kita masih coba terus menunggu. Oke, coba Mbak Ica bergabung kembali bersama saya. Oke, ini kayaknya nampak mesti keluar dulu. Baik, yang jelas sekali lagi Paris dalam mode sekarang nanti juga pasti akan bekerjasama dengan banyak pihak. Salah satu yang akan kita kerjasamakan adalah dengan BKHI. Tadi sudah bisa terdengar jelas ya bahwa kerjasama yang akan dilakukan pasti dalam bentuk pertunjukan. Jadi teman-teman Parisian, student dari Paris dalam mode, Anda harus siapkan karya-karya Anda nih ya, karena nanti BKHI juga akan membuka channel ya, bukan hanya bersama ini aja, tapi kita akan berjualan berkarya bareng-bareng ya, seperti dengan propose tujuan kita ya. Ini kita masih menunggu Halo. bisa nyambung. It's okay. Biasalah namanya kalau yang digital yang kayak gini kita pasti akan agak bertengkar dengan yang namanya jaringan ya gitu. Mbak, Sorry, ini BKH it's okay. Mbak bisa kasih bayangan nggak sih sama kita di sini BKHI akan seperti apa 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dengan program-programnya yang amaze gitu loh, Mbak? Ya, jadi harapan-harapannya kita ke depannya sih kita tuh pengen bengkel kreatif ini ada di mana-mana sih, Mas. Jadi emang di sini ada di mana aja nih sekalian Jakarta? Kita baru ada di Jakarta, di Bali, dan di Jepara. Bali, Jepara, dan Jakarta ya, oke. Iya, rencana kita juga mau buka di Kalimantan, terus kita mau buka di Lombok. Jadi di daerah-daerah kita juga ingin buka untuk bengkel kreatif Hello Indonesia itu sendiri. Jadi teman-teman para seniman yang butuh wadah untuk tempat berkarya atau untuk tempat berkolaborasi bisa langsung bekerja sama dengan bengkel kreatif Hello Indonesia. Kayak gitu sih karena kita juga ingin membina para pemuda kreatif yang nantinya bisa lebih mandiri lagi untuk kedepannya. Karena kan kalau misalnya kita membina satu pemuda kreatif dan terampil sama aja dengan kita membuka 1000 kemungkinan untuk meraih kesuksesan, meraih sebuah kesuksesan. Agree, Ya, aduh agree banget ya. Propose-nya ini ya mulia sekali dan dalam skala besar. Nah mungkin saya ingin tanyakan tadi tertarik sekali dengan Mbak Ica bilang bahwa akan membuka di daerah. Setelah Bali, oke, saya bisa kebayang lah Bali salah satunya adalah memang pusat kreatif kerajinan terutama ya di Indonesia. Lalu kemudian kita Jakarta is okay lah, kita bisa membayangkan bahwa Jakarta memang sebagai pusat dan saluran distribusi ekonomi yang paling banyak channelnya di Indonesia. But kenapa Jepara ini sekarang tadi tiba-tiba terpikir mana dulu, Jepara dulu atau Jakarta dulu ketika memang sudah ada nih Mbak? Kita ada di Jepara. Karena Jepara itu banyak seniman-seniman yang nggak terlihatan, Mas. Kayak mebel, itu kan kita kebanyakan ngambil dari Jepara kan. Terus kain-kainnya mereka yang ada di Jepara juga jarang dilirik gitu oleh teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kita lebih melihat para seniman yang ada di sana dan membantu mereka untuk memperkenalkan kepada teman-teman atau kepada masyarakat kalau misalnya ini loh di Jepara itu ada kain yang bagus. Kalau misalnya kita mau membuat
properti atau mebel seperti kayak gitu, kita bisa pesan juga di Jepara dengan kualitas yang Oke. bagus dan harga yang terjangkau kayak gitu. Oke, berarti memang kasarnya langsung ke pengrajinnya ya, nggak Iya, memotong jalur benar. distribusi ya. Iya, karena kan justru malah para si yang membuat itu yang terkena dampak malah harganya yang lebih jatuh, dijualnya juga, Oke, oke, ya kan? ya, ya. Mm-mm. Oke, Parisian, ini saya punya informasi ya tentang BKHI ini yang saya terima ya, bahwa BKHI merupakan wadah bagi orang-orang kreatif dan juga memiliki program kerja nyata nih ya, dalam Nah, mewujudkan visi kami untuk menyetak generasi yang lebih produktif. Ada program desa mandiri, jadi sudah bisa terjawab kenapa tadi misalnya bikin BKHI di Jepara ya. iya Salah benar. satunya seperti itu. Nah, Iya, target kedepannya daerah mana lagi Mbak dalam tahun 2021 ini? Berapa daerah lagi yang akan dibuka BKHI Mbak? iya rencana kita mau buka di Kalimantan. Karena kan katanya ibu Kalimantannya kota mau Kalimantan mana? Oh, Kutai. Kalimantan. Iya, kita rencana mau buka di sana juga kayak gitu. Terus kita Oke. mau buka di Lombok juga, mau buka di Banyuwangi Nah. juga, kayak gitu sih Mas. Oh, oke. Nah, terus juga di sini ada yang namanya Young Creative Entrepreneur yang merupakan program duplikatif kreativitas dan wirausaha terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi entrepreneur kreatif dan mereka akan share formula kepada Anda lengkap dari A to Z-nya ya. Kurang lebih seperti Iya, itu ya. Jadi memang iya ada benar. pelatihannya ya. Iya Oke, benar. oke, oke. Nanti yang kayak gini detailnya bisa langsung tanya nih ya sama Mbak Ica nih ya. Oke. Iya benar Lalu banget. kemudian ada program kerjanya ada exhibition and event dan menyediakan tempat untuk keperluan pameran seni seperti furniture, lukisan dan kerajinan tangan, handicraft juga event-event yang lainnya. Oke, jadi sudah terjawab bahwa memang hadirnya seperti itu pasti akan berhubungan dengan art exhibition dan event juga ya. Iya benar banget. Oke, betul ya. Jadi di sini kalau Anda main ke BKHI, mereka punya fasilitas ada yang green konsepnya dengan co-working space ya, ada Iya, art gallery-nya, ada butiknya, ada Hello Coffee-nya, ada Artificial Stone. Nah, tadi iya yang benar. saya nih Artificial Stone-nya ini menarik. Artificial Stone itu memang buat ngukir batu di sana atau ada workshopnya atau bagaimana orang ingin tahu ada bengkelnya biar bisa menjadi sebuah karya dari sebuah batu gitu atau gimana Mbak? Iya, kita dari batu itu justru kita bisa menjadi untuk hiasan dinding, Mas. Really? Iya, kita buat Oke. hiasan dinding, kita juga artificial stone itu nggak cuma kayak batu yang beneran batu pajangan aja. Jadi kita bisa buat hiasan dinding, kita bisa juga bikin seperti air terjun, kita membuat taman kayak gitu. Kebetulan di daerah Bintaro itu dari tim kami juga yang membuat artificial stone ya, yang di taman-taman di Jalan Geraha Raya itu kebetulan kayak gitu. Oh, oke, oke, Jadi oke. Jadi kerjasamanya bener real nyata ya itu ya berarti ya iya, kerjasamanya ya. jadi teman-teman bisa juga ikut workshopnya kita untuk bikin artificial stone. Nah, itu jadwal-jadwal workshop itu bisa dilihat di mana sih Mbak? Ada di IG-nya atau ada websitenya atau bagaimana jadwal workshopnya? Iya, ada di IG-nya, kita ada juga di webnya kita, di bengkel kreatif Oke. helloindonesia.com gitu. Iya, kayak gitu. Aduh, ini sekarang workshop yang sekarang ini lagi berjalan atau memang mesti berhenti dulu atau jadi workshopnya digital kayak kita nih ngobrolnya ketemu Iya, kadang-kadang putus kadang-kadang. iya. Workshopnya semuanya jadi digital. Malah kadang Oh, kita juga, aduh. iya, kita kirimin ke teman-teman untuk kit-kit apa alat-alat yang mereka butuhin biar mereka nggak perlu keluar-keluar lagi. Jadi kita kirimkan kepada teman-teman. Jadi semuanya udah Oke, siap oke, dan sama oke. semua persiapannya kayak gitu. Iya, iya, iya. Berarti memang jadi kalau murid-murid Paris de la Mode ataupun pelaku industri fashion ingin bekerja sama dengan BKHI sangat terbuka sekali ya Mbak Ica ya. Sangat Pokoknya kita terbuka ngobrol. lebar. Iya. Oh ya. Kebetulan nantinya kita juga lagi mempersiapkan mau ada arsip apa pameran di Dubai.
Oke, kapan itu? Ha-ha. Rencananya sih tahun ini ya, nunggu pandemi selesai. Udah divaksin Karena belum? Nggak bisa keluar negeri kalau nggak bisa divaksin. iya, jadi kita harus vaksin dulu. Tinggal nanti kalau misalnya teman-teman Paris de la Mode mau daftar atau mau ikut untuk pameran kita ke Dubai, bisa banget. Bisa banget ya. Oke, oke. Bisa Berarti banget. memang itu menjadi siapa sih menjadi sebuah tujuan yang memang kita mesti kejar. Sebuah karya seni bisa dikenalkan kepada masyarakat, bisa diterima, bisa diaplikatifkan. Berarti memang BKHI salah satu tempat agar bisa. Oh ini nih, bukan seni itu bukan hanya belajar di sekolah dan hanya dengan ide seni, tapi juga solusi buat masyarakat juga ya Mbak ya berarti Iya, ya. benar. Iya. Untuk teman-teman bisa lebih kreatif juga mengembangkan usahanya dan dalam Iya, iya, berkarya iya. gitu. Oke, jadi seru banget nih kalau ngobrol dengan Mbak Ica walaupun kita mengupas sebetulnya bagaimana mau tidak mau harus terjun langsung. Oh iya nih ini hal yang bisa kita kerjasamakan dengan BKHI ya. Dan Iya, kali ini juga tentu saja yang namanya seni apalagi dalam dunia fashion histori dan segala macamnya mesti bisa diceritakan ya Mbak ya iya benar. menjadi sebuah Benar. event. Dan Jadi kita proses kita berseni itu kan nggak cuma ketemu sekali ya berarti ya. iya, harus berkali-kali juga. Nah, kebetulan kita juga di Bengkel Kreatif itu kita lagi ada program untuk konsen pada produk nasional sih yang nantinya bakalan Oke. kita produksiin dan kenalin kepada teman-teman masyarakat. Itu tuh kita lagi Mhm. mau bikin sarung Nusantara. Sarung Nusantara ya. Iya, Oke, oke. nanti terus nanti kita juga bakalan berkolaborasi dengan para desainer, terus dengan Mhm. para pembatik yang ada di Indonesia untuk mendesain mendesain sarung Nusantara tersebut. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, Mbak Ica kan tadi kita sudah ngobrol tentang BKHI banyak nih ya. Mm-mm. Oke, dan tadi Mbak Ica juga bilang kan sebetulnya pasti Mbak Ica ini juga seniman, punya brand sendiri gitu loh ya. Sudah punya brand sendiri, kemudian apa sih bekerja sama dengan BKHI ya. Jadi kegiatan Mbak Ica sendiri tentang dengan brand Mbak Ica apa nggak capek gitu dengan brand sendiri, kemudian juga dengan BKHI walaupun seneng ya, itu bagi waktunya gimana nih? Biar semuanya bisa berjalan dengan seimbang nih Mbak. Bagi waktunya gimana ya? Kalau misalnya eh nyesuaiin aja sih Mas, aku kayak senang aja mungkin karena kan kita kalau misal aku di BKHI itu lebih ke memanage program-program nih apa aja nih yang Ya. bakalan kita siapin nantinya kayak gitu-gitu. Sama aja sih kalau misalnya brand aku kan itu kita mau bikin fashion show atau mau ngejual di store-store kayak gitu. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu capek juga sih Mas atau nggak terlalu bingung bagi waktunya karena untuk sekarang ini di brand aku sendiri itu aku custom made jadi terimanya custom. Oh, oke, oke, Uh-uh. oke, oke, oke. Jadi Jadi bisa cukup nggak di-adjust ya nggak terlalu waktunya ya. iya yang penting semuanya udah dijadwalin aja sesuai sama targetnya kita biar kita nggak bingung hari ini mau ngelakuin apa sih jadi nggak ketunda-tunda juga kayak gitu. Siap, baik. Seneng banget bisa ngobrol dengan Mbak Ica tentang BKHI dengan segala kegiatannya. Bisa dilihat ya di sini banyak yang sudah masuk ya, yang sudah masuk kali mereka bilang kayak ini, seneng ya lihat bintang tamunya cantik kali ini. Terima kasih. Ya, dan tentu saja kita berharap bisa bekerja sama dengan BKHI, Paris de la Mode juga bisa menampilkan karya-karyanya. Mbak, sebelum Iya. kita tutup ini, Mbak kasih statement closing dong. Apa sih statement closing? Bagaimana BKHI bersama-sama kita untuk dapat mengembangkan karya bersama-sama? Silahkan, Mbak. Untuk kita mengembangkan karya-karyanya kita mungkin kita lebih terutama dengan Paris de la Mode ya Ya. kita bisa bekerja sama banget di Bengkel Kreatif Hello Indonesia untuk membuat pameran fashion show dan membuat workshop-workshop kepada teman-teman yang ingin belajar gimana sih caranya kita mendesain, membuat suatu karya
mulai dari menciptakan konsep, terus mendesain, terus bagaimana cara kita membuat pola, menjahit, sampai bagaimana nantinya kita akan menjual dan kita pamerkan kepada teman-teman, ini loh hasil karyanya. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kalau misalnya Paris de la Mode ini punya karya-karya yang luar biasa. Seperti itu. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Mbak Ica ya atas waktunya. Iya, Sebetulnya sama-sama. ngobrolnya masih ingin panjang, tapi karena IG Live ini kita dibatasi waktu sekitar 60 menit ya. Iya. Jadi kita tidak bisa lebih. Jadi pada poinnya hasil obrolan kita, tadi Anda bisa buka IG-nya BKHI, silahkan di bkhi.id ya Mbak ya. Iya. Oke, bkhi.id. Iya. .id. Lalu bagaimana cara memulai kerjasama dengan BKHI? Ketemu sama Mbak Ica, kontak sama Mbak Ica, janjian ketemu dengan BKHI, nanti pasti akan ketemu. Oh ini nih titik kerjasamanya di sini nih, ya kurang lebih begitu ya Mbak Ica ya? Iya, bisa langsung datang juga ke tempat kita kayak gitu. Iya, nanti juga Mbak Ica main ya ke tempat kita ya di Paris de la Mode ya? Iya, aku udah main ke sana, udah sempat main ke sana. Nanti aku main-main ke sana lagi. Seru nggak sih kalau misalnya Mbak Ica lihat ini desainer-desainer muda kita baru belasan tahun tapi mereka udah bisa bikin fashion show loh. Iya, keren banget. Masa kayak aku ngelihat di sana juga katanya kan ada kids-nya juga kan, kelas kids-nya. Ada Iya, kidsnya itu aku image banget. aku ngelihat hasil karyanya tuh bagus banget. Kayak kalau misalnya dibuat fashion show atau dipamerin di bengkel kreatif itu bagus banget sih. Menurut aku kayak orang tuanya juga pasti bakalan bangga banget. Ini anak aku umur segini udah bisa ikut fashion show loh, hasil karyanya udah ada loh. Gitu. Iya, Anaknya soalnya udah murid dilatih mandiri dari kecil. betul. Murid kita range umurnya itu dari 9 tahun sampai 50 tahunan, Mbak. Wow. Tapi memang kalau Bagus. untuk student yang belajar, memang mereka dari umur, kita punya murid dari umur 16 tahunan rata-rata, dan mereka 16 sampai 23 tahun tuh mereka sudah mempunyai karya sendiri, sudah bisa bikin trunk show. Gitu loh. Itu kesulitan nggak Mas untuk mengajar anak-anak di umur 9 tahun seperti itu? Seru, ide-idenya juga kreatif, bahkan kadang-kadang out of the box dari kita yang orang dewasa, tapi itu kita arahkan bersama-sama. Yang penting mereka bekerja paham prosesnya, gitu loh. Oke. Biasanya ketika mereka sudah paham prosesnya, mereka tiba-tiba lari sendiri. Ini loh karyanya sudah jadi. Wow, kita juga nggak nyangka, Iya. gitu loh. Kadang ide-idenya mereka justru malah yang out of the box gitu, yang kita sendiri nggak kepikiran tapi mereka terpikir kayak gitu. Betul. Oke, pada poinnya nanti kita akan banyak kerjasama. Ini di otak saya sudah berpikir, oke nanti mesti kesini, mesti kesini dan segala macam. Yang penting nanti kita ketemu sama Mbak Ica ya, Mbak Ica ya. Iya, aku tunggu banget kita kolaborasinya bareng Della Mode. Iya, baik, terima kasih Mbak Ica. Ya, sehat-sehat terus, salam buat teman-teman sehat terus semua juga. di BKHI ya. Sama-sama. Oke. Sehat terus juga. Iya. Dadah. Iya, dah, yuk. Baik, oke. Ya, terima kasih banyak. Anda sudah ini. Oh, Bu Hesti baru join. Padahal kita baru selesai tutup ya. Nggak apa-apa. Bu Hesti, nanti kita akan kerjasama ya. Ngobrol-ngobrol sudah panjang lebar. Tapi karena waktu IG Live sudah selesai. Next nanti kita akan sambung. Tadi Miss Hesti adalah dari prinsipal dari Paris de la Mode. Terima kasih banyak untuk Anda. Mudah-mudahan hari ini banyak bermanfaat buat kita semua. Thank you buat sharingnya. Buat teman-teman Parisian, buat student. Semangat terus belajar walaupun dalam masa pandemik seperti ini. Kita nanti bertemu di acara-acara berikutnya, dan jangan lupa buat minggu depan kita mempunyai program IG Live bersama seorang Riri Bogar. Nah, Riri Bogar ini nanti akan mempunyai program khusus, juga nanti akan kerjasama dengan Paris de la Mode. Terima kasih banyak, selamat siang semuanya. See you dan selalu sehat-sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.